Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Abimanyu ya. Semoga selalu sehat, semangat bekerja, menghidupi keluarga. Ya, oke, nggak panjang lebar. Beberapa waktu yang lalu sudah tak kasih review sedikit tentang satu buah produk yang rencananya mau dikeluarin AB ya. Selama ini sejak 2018 ya. Sejak 2018 saya produksi alat-alat yang ya DIY, home industry. Tapi bukan home industry karena ya masih skala kecil, hanya dibantu anak-anak PKL aja. Mulai blower, solder, kemudian preheater, kemudian MBR, dan itu berkembang sampai dengan saat ini. Dari keempat jenis yang sudah dikeluarin AB, planningnya ada satu lagi yang mau tak keluarin adalah PSU atau power supply. Ingat, PSU dengan MBR itu beda, tidak sama sistem dan mekanismenya, nggak sama lah istilahnya ya. Kalau MBR itu bermain di volt rendah, ampere tinggi. Kemudian kalau di AB ada spesial fitur ya yang nggak dimiliki sama MBR pabrikan ya. Nah, fitur yang ada itu denyut, yang selama ini rekan-rekan masih bingung, kok ada MBR denyut ya, kok ada MBR denyut ya. Biarpun teman-teman beli MBR rakitan yang lain atau pabrikan, itu tidak ada fitur denyutnya ya. Di AB ada fitur denyut, ada fitur konstan, yang mana denyut ini lebih diprioritaskan. Kenapa? Supaya kerusakan yang ditimbulkan akibat MBR konstan ya, akibat MBR konstan itu bisa diminimalisir dengan MBR denyut. Nah, rekan-rekan semua kan rata-rata selama ini hanya pakai MBR konstan. Ada hal yang nggak bisa dilakukan MBR konstan, yaitu denyut tadi. Nek jenengan atau teman-teman pakai MBR konstan selama ini kan, misalkan ini sebagai beban, teman-teman kan biasanya disentuh, dilepas, disentuh, dilepas, karena pakai mode konstan. Nah, kalau di AB, satu fitur atau satu gerakan yang rekan-rekan lakukan itu sudah digantikan dengan denyutnya. Nggak perlu lagi kita main sentuh, tidak sentuh, tidak sentuh, tidak, itu nggak perlu lagi. Kita cukup jepitkan aja, biar aja sistem denyutnya yang bekerja. Itu sistem denyutnya yang bekerja, menggantikan gerakan teman-teman itu. Itu satu fitur yang nggak dimiliki MBR pabrikan ya. Nah, oke, kita kembali ke PSU aja. Kalau membahas MBR nanti jadi panjang lebar. PSU yang mau dikeluarin AB ini cukup ekstrim, dan nanti saya kasih SOP di lembaran cara menggunakan supaya nggak salah operasional. Karena PSU ini seputaran 3 ya, saya nggak mulai dari 0 karena ringnya sudah jauh sekali. Jenengan cari PSU yang ringnya jauh kan pasti harganya sekitar 1,5 juta ya. Ringnya ini dari seputaran 3 sampai dengan 20 lebih, 23 volt dengan kekuatan ampere kalau dimaksimalkan 20 ampere. Suplainya wajib 30 ampere. Suplai SMP nya itu wajib 30 ampere supaya output output PSU-nya bisa gede. Nah, gimana Kang kalau misalkan tegangan di bawah 3 volt? Tegangan di bawah 3 volt jenengan pakai MBR versi barunya AB, belum satu pun orang punya versi terbarunya AB. Itu insya Allah bisa jadi mesin las ya, las titik, mudah-mudahan aja ya. Ini masih tahap pengembangan. Tapi bukan berarti yang sudah beredar di pasaran itu jelek tuh, enggak. Saya menyesuaikan budget. Jenengan punya dana sekian, ya sesuaikan. Jadi AB itu
mengcover dari rekan-rekan yang punya dana sedikit, kemudian yang masih pemula, ingin memulai di bidang usaha servis, karena mungkin ya di tengah krisis pandemi banyak yang kena PHK. Akhirnya bingung, kita sebagai kepala rumah tangga bingung toh. Piye lek anake njaluk duit gitu tuku susu, ya toh. Nah, saya juga pernah ngalami pada saat masih jaya-jayanya di tambang. Saya sebagai kepala teknik tambang merasakan ininya besar, tapi begitu kita ada krisis kan kita harus menyesuaikan keadaan ya. Nah, makanya bukan berarti MBR yang sudah dikeluarkan AB yang low budget itu jelek, enggak. Ada fungsinya masing-masing, ada menyesuaikan fulusnya ya. Nah, jenengan punya uang banyak, monggo membeli yang versi Gahar, monggo. Yang membeli yang sampai 90 ampere ya silakan. Tapi budgetnya nggak ada, terus menunda-nunda padahal pekerjaan banyak, ya belilah yang apa ya, yang istilahnya sesuai dengan budget yang ada ya. PSU ini, kembali ke PSU lagi ya, PSU ini dari awal dibuat memang benar-benar saya harus teliti sampai ke trafo GDT-nya itu saya harus teliti. Kalau salah bukan tak marah ya anak-anak, tapi anak-anak sudah mulai saya tekan, saya pressure untuk selalu teliti dalam produksi yang baru ini, yang PSU ini ya. Alat tester GDT-nya juga harus tak siapin, alat tester toroidnya juga harus tak siapin. Supaya apa? Karena perakitan PSU ini sama dengan kayak perakitan sebuah mobil berjalan ya. Kalau awal sudah salah, nanti ke belakangnya akan ribet semua, akan susah semua. Jadi dari awal itu benar-benar harus diperfectkan. Semuanya harus diperfectkan, mau desain PCB-nya. Beberapa kali saya ada perubahan desain PCB. Desain PCB kayak gini tuh beberapa kali mengalami perubahan, ada penambahan komponen ini, komponen itu, ada pengurangan komponen ini, komponen itu. Jadi beberapa kali desain PWM atau PCB PSU ini mengalami perubahan sebelum nantinya benar-benar sudah tak launching. Dan ini saya punya satu sampel yang sudah jadi. Nanti ini tak review ya, tak review ke rekan-rekan semua, konsepnya seperti ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dari awal saya harus teliti banget tentang gulungan sampai saya buatkan ini juga DIY sendiri, buat sendiri. Ini namanya alat tester GDT. Jenengan beli alat tester GDT nggak ada di luaran. Tanya ke toko, punya alat tester trafo GDT, pasti bilangnya nggak ada. Ini kita buat sendiri. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk ngetes trafo PWM atau inverternya daripada PSU itu sendiri. Dalam satu hari anak-anak cuma bisa buat 5, 6 yang perfect. Bukan ya, nggak tak bilang perfect lah, tak bilang yang oke, maksudnya yang bisa. Dalam satu hari cuma bisa buat 5. Padahal satu hari mereka dari jam 8 sampai jam 4 sore. Mereka harus teliti ngitung gulungan berapa primer, berapa sekunder, itu harus teliti. Nek salah, tak bilang tadi, perakitan PSU yang AB ini sama seperti merakit mobil. Berjalan, semuanya dari step awal, step itu berjalan terus. Ini namanya koker trafo GDT yang sudah dililit anak-anak dan dites dengan alat ini. Dites dengan alat ini. Oke, saya lanjut. Sekarang tak jelasin ke PSU ya. Tak jelasin ke PSU. Nah, di PSU AB itu ada blok-blok. Satu blok SMPS ya. SMPS-nya saya bilang tadi wajib 30 ampere. SMPS 30 ampere harga berapa Mas Abi? SMPS 30 ampere itu kurang lebih udah 400-500 ribu. SMPS-nya doang. Ya. SMPS saja itu sudah harga segitu. Belum yang lain. Jangan dinilai dari komponennya loh ya. Saya bilang tadi, sebuah produk itu jangan dinilai atau dilihat dari komponennya paling harganya cuma 100-200, kenapa jualnya kok mahal? Ilmunya yang mahal Mas. Ilmunya yang mahal. Nek komponen jenengan
beli paling nggak seberapa, tapi menciptakan sebuah produk itu sampai benar-benar layak digunakan dan harus memikirkan service after sale-nya. Jangan hanya memikirkan lek wis tak dol payu aku leh duwe oke masa bodoh dengan kerusakan. Jangan. Kalau saya nggak seperti itu. Saya nggak mau. Start 2018 sampai sekarang saya produksi, saya selalu berusaha mengcover apabila terjadi permasalahan di produk. Ya terkadang mungkin saya slow respon pas tidur. Makanya kalau siang hari jam 8 sampai jam 14 Pak, saya selalu selalu on. Tapi kalau sudah di atas jam 9 malam kayak gini, saya agak malam sedikit. Biasanya saya jam 8 9 udah istirahat karena jam 2 jam 3 udah nyiapin job buat anak-anak, apa yang mau dikerjakan hari ini, hari berikutnya apa itu udah mulai tak siapin. Ya. Nah, saya bilang tadi PSU per blok ya, ada blok SMPS, kemudian ada blok powernya sendiri, kemudian ada blok kontrol ya. Blok kontrol itu di situ ada PWM, ada OCP-nya. OCP itu apa tuh? Overcurrent Protection. Ya. Overcurrent Protection. OCP atau proteksi arus lebih. Ya. Nah, kenapa kok PSU dengan MBR beda? Ya saya bilang tadi, nek PSU itu ada protek. Kalau MBR tidak ada. Wong MBR memang tugasnya menghancurkan, kok ngapain diprotek? Ngapain diprotek? Biar aja MBR tuh hancurin. Terjadi komponen yang short, hancurin pakai MBR, bukan PSU loh ya. Biarpun PSU nanti yang jenengan lihat sebentar lagi tak review, itu bisa menghancurkan short. Bisa. Tapi bukan rekom saya untuk jadi penghancur short. Nek jenengan mau menghancurkan short pakai MBR AB, pakailah denyutnya, jangan pakai PSU ya. PSU AB ini start mulai dari 3 volan sampai sekitar 23 dengan up to 20 ampere. Ada proteksi yang bisa diatur, cuman review saya ini nanti belum ada penambahan potensio fine. Tahu kan ada potensio fine untuk apa istilahnya, ngepasin lah ya, ngepaskan. Untuk ngepaskan misalkan pakai potensio sing ukuran gede itu sulit mendekati. Misalnya kepingin 4,5 volt tapi tak atur dari 4 kok loncatnya langsung ke 4,6, 4,7 misalkan nih ya toh. Nah, itu ada satu potensio fine yang belum saya pasang. Tapi tidak ada potensio fine pun bisa tak review ini. Hanya saja tinggal saya seri aja. Aku belum sempat karena buru-buru juga, terus banyak inbox saya, Kang, kapan PSU-nya di launching, Kang, berapa harga PSU-nya, gitu kan. Nah, jadi ya wis lah, akhirnya tak review malam ini untuk part keduanya yang sudah berbentuk blok jadi. Tapi belum di-casing. Belum di-casing ya, belum di-casing, hanya sudah berbentuk blok-blok. Oke, kita balik kamera biar rekan-rekan lihat ya. Nah, saya bilang tadi ini adalah blok SMPS-nya. Ini SMPS 30 ampere. 30 ampere 24 volt. Wajib minimal pakai ini, soalnya ampere 20-an loh. Ya, ini blok SMPS. Kemudian nah, PSU-nya cuma seperti ini, PSU di HP cuma seperti ini nih. Cuman seperti ini PSU-nya. Di belakang ini ada kipas. Nanti tinggal saya desain kipasnya ini untuk khusus mendinginkan heatsink. Heatsink sebesar ini loh ya. Nah, lihat heatsink sebesar ini ya. Kameraku apa kabur toh? Bentar. Tak bersihkan dulu. Maklum HP-nya jadul. Nah, mungkin agak jelas sedikit ya. Nah, ini ada kipas untuk khusus mendinginkan heatsink. Kemudian ini adalah blok power. Ini blok powernya. Blok power didukung dengan 10 MOSFET kiri dan kanan. Sebelah sini ada 5 MOSFET sebelah kiri, sebelah kiri sini ada 5 MOSFET. Jadi ada 10 FET pendukung di blok power. Ini bagian sini adalah blok power.
Kemudian di sebelah depan ini adalah blok kontrol. Blok kontrol ini ada yang namanya BWM, ada yang namanya OCP, overcurrent protection-nya ada di sini di blok bagian depan. Jadi kalau sepisar ini tak lepas yo bisa dipecah ini dua blok ini. Makanya dalam perakitan PSU saya bilang tadi nanti ada bagian-bagian yang khusus mengerjakan blok powernya, khusus ada yang mengerjakan BWM-nya, khusus ada yang mengerjakan nih blok yang berisi elko atau kondensator sebagai apa? Auto coupling. Coupling supaya apa? Supaya SMPS ini enggak stuck. Ya. Supaya SMPS ini enggak stuck dan enggak boleh pengambilan power daripada PSU ini langsung ke sini, enggak boleh, harus ngelewatin elko ini dulu. Ibaratnya ini kopling mas, kopling. Jenengan misalkan ngegas sepeda motor, gasnya gede, tapi koplingnya masih dipegang, kan juga nggak lari, nggak stuck. Jadi ada blok kecil, sirkuit kecil ini elko dengan kapasitas 3300 mikro, 35 volt, jumlahnya ini 6. Ini hampir 10.000 lebih. Jadi tinggal ngalikan aja. 3.300 kalikan 6 berapa? Dirangkai secara paralel supaya menambah mikronya. Kalau elko dirangkai secara seri nanti malah mengurangi mikronya. Ya, jadi ada blok SMPS, kemudian ada blok powernya. Ini blok power, kemudian ada blok kontrol terdiri BWM, OCP, dan semuanya kontrol di sinilah. Oke. Nah, kemudian saya bilang tadi sebenarnya harusnya ada 3 potensi ya. Ada 3 potensi. Satu potensio kontrol ampere, kemudian potensio voltase, lalu satu lagi yang belum saya pasang tadi untuk fine, potensio fine-nya, supaya untuk presisi voltase yang kita keluarin. Saya bilang misalkan kita kepengen 3,7 kok susah ya Kang, kok jadi 3,8, 3,9, 3,6, pengen 3,7, ngepasin. Nanti di sininya diatur aja mungkin 3,9, baru nanti fine-nya dikurangi. Ada satu potensio lagi yang belum sempat saya pasang yang nanti dirangkai secara seri. Oke, 2 potensi sudah, kemudian ada satu tombol protect release-nya. Rilisnya lewat sini. Nah, sistem kerjanya hampir mirip dengan jenengan punya PSU pabrikan sing 2 atau 3 amperan itu, 2 ampere ya. Oke. Kalau kita on kan, biar saya nggak pegang dulu. Tiga hari ini agak sakit. Kalau kita on kan, kalau saya on kan, atau ini anggap aja saya colok listriknya dulu ya. Ini adalah saklar, ini ada colokan listrik. Nanti ada bunyi pip itu ya. Itu harus kita rilis. Kalau PSU pabrikan biasanya kita nyalakan ada bunyi tit, lalu dia auto mati kan buzzernya. Kalau punya AB ini enggak mati, tapi kita harus matikan secara manual. Nanti di SOP itu tak jelasin, atau saya kasih buku panduan. Contoh ini saya colokin ke listriknya ya, saya colokin. Nah, ada suara bunyi seperti ini, pertanda. Kita cabut lagi ya. Saya cabut lagi. Ya. Ada bunyi suara tit, itu pertanda bahwa jenengan sudah menyalakan PSU-nya. Rekan-rekan sudah menyalakan PSU-nya. Setelah dinyalakan ada peringatan, tolong dirilis dulu proteksi switch-nya, tolong dirilis atau ditekan kayak push on, push gini, kayak tekan lepas ya. Saya nyalakan lagi, saya colok listriknya.
Ada bunyi kan? Ya. Ada bunyi, kita rilis ini. Nah. Oke, di sini sudah terlihat nih tegangan 3,3. Sudah terlihat tegangan 3,3 volt. Saya matikan lampu biar nggak silau. 3,3 volt itu tegangan minimum. Jadi saya ngambilnya anggap aja lah 3 volt lah startnya ya. Karena ringnya lebar sampai 23 volt loh. Nah, gimana kalau misalkan di bawah 3? Ya pakai MBR. Pakai MBR kan ada yang 0 sampai 5 ya. Nah, ada dua potensi tadi saya bilang, yang ini ampere, yang ini volt. Oke, ampere masih saya tutup nih. Ampere masih saya tutup. Sekarang ini saya naikkan voltasenya. Nah, ini saya bilang tadi, kalau nanti saya pasang potential fine nanti akan lebih presisi untuk nyari. Ini masih agak loncat-loncat. Ya, masih agak loncat-loncat. 15, 17, 18, 19, 20. Ini sudah cukup sekali kalau untuk mengerjakan laptop. Hampir 24 volt loh. Hampir 24 volt. Dari 3,3 sampai 23 lebih. Nah, bisa nggak Mas Abi dipakai untuk nyalain handphone? Insya Allah pasti bisa. Insya Allah bisa. Kita tinggal setting aja ini. Handphone biasanya di 3,7 kan? 3,7. Kan kalau ada potential fine kan lebih enak tuh. Oke, 3,8 lah. 3,8. Nah, beban yang saya pakai ini adalah ini adalah kawat nikelin. Ini kawat nikelin itu sepanjang kurang lebih 40 cm ya, panjangnya ini kurang lebih 40 cm. Dari review awal PSU pertama yang waktu itu masih belum tertata di blok-blok seperti ini, saya pernah jelasin berapapun nilai tegangan yang rekan-rekan keluarkan, proteksi OCP ini bisa disetting. Contoh misalkan dengan 3,8 ya, 3,8 volt. Ini kalau kita paling kecil ini terprotek di 1 ampere. Ya, terprotek di 1 ampere. Jadi kalau misalkan ada konsleting atau ada beban di atas 1 ampere, dia akan merotek. Dia akan merotek kalau ini kita setting 1 ampere. Tapi kalau kita setting di atas itu, nanti dia nggak protek. Nah, kayak gini dia protek ya. Ini ada suara protek kan, kita rilis. Ini jangan lihat teman-teman, lihat ini. Ini di sini ada ini jalur min ya. Ini min, ini plusnya. Ini plusnya di sini, ini min. Itu saya setting 3,8 volt. Potensio proteksinya ini saya tutup tuh 1 ampere. Jadi begitu ada beban di atas 1 ampere, dia akan protek. Nih, saya deketin. Nah, ya toh, dia akan protek. Baru kita rilis. Sekarang kita buka ini, misalkan saya buka di arah jam 9 misalkan. Di arah jam 9 ya. Ini tadi posisi seperti ini. Sekarang saya buka di arah jam 9. Arah jam 9. Nah, kawat nikel ini kan juga ada resistansi hambatan. Semakin dekat gini, ampere semakin naik. Kalau saya sentuhkan di sini semakin dekat, semakin naik. Tapi kalau saya jauhkan gini, ampere semakin mengecil. Contoh kayak gini ya. Saya enaknya pakai tang ya, takutnya panas ini sih nggak panas sih karena kecil. Bentar. Ya. Ini saya sentuhkan di sini. Ya toh, di atas 1 ampere kan? Di atas 1 ampere. Di atas
1 ampere dia protek. Tapi sorry. Kalau ini saya naikkan, semakin mendekat ke sini dia protek. Nah, semakin mendekat dia protek. Tapi kalau saya ngetesnya jauh dia nggak akan protek. Ya toh? Dengan 3,7 ada konsumsi ampere 2. Konsumsi ampernya 2 ya, 3,8 itu. Nah, 3,7 hampir 2 ampere dia nggak protek. Kenapa? Karena yang kita buka ini lebih besar. Kalau ini lebih besar, pasti dia nggak akan protek. Shortnya cuma 2 ampere, ini kita buka misalkan 4 ampere. Ya. Potensio ampere ini misalkan kita buka 4. Artinya kita memproteksi di atas 4 ampere, konsleting atau beban di atas 4 ampere baru dia protek. Contoh kayak gini, kalau kawat ini jauh, berarti kan ampernya mengecil tuh. Dia nggak akan protek. Nah, ya kan? Dia nggak akan protek. Tapi begitu ini saya deketin kawatnya, pasti dia protek. Loh, ya toh? Karena konsumsinya lebih. Ya. Konsumsinya lebih. Ini jauh. Ya, ini panjangnya 40 cm nih. Ini jauh ya. Gini ya. Dia nggak protek. Oke. 1,7 nggak protek. Saya deketin lagi. Nah, udah protek dia. Segini dia udah protek. Lebih pendek protek. Coba agak jauh dikit, dia berapa ampere dia nggak protek. Nah, ini nggak protek nih, 2 ampere nggak protek. Berarti settingannya ini lebih dari 2 ampere. Saya pakai beban kawat nikelin. Jadi nek kawat nikelin ini semakin saya deketin plus dan min, semakin pendek gini otomatis dia pasti protek. Nah, ya toh? Protek kan? Kalau ini misalkan saya buka nih, saya buka setengah. Ya. Berarti saya buka setengah ya. Berarti anggap aja ini misalnya saya buka ini 6 ampere. Kalau nanti masih di bawah 6 ampere dia nggak protek. Tapi kalau bebannya di atas 6 ampere dia akan protek. Nih pendek ya, ini pendek. Nah, protek kan? Protek ya. Ini sekarang saya pakai yang jauh sekali nih, paling ujung 40 cm paling ujung nih, ini paling ujung ya. Dia protek enggak? Enggak protek kan? Karena kenapa? Cuman 1,6 ampere. Cuman 1,6 ampere enggak protek. Saya cuma sentuh sebentar, panas soalnya. Udah aku suwi-suwi panas tanganku. Ya. Ini saya sentuh kan, ini paling ujung nih, ini paling ujung. Dia enggak protek. Oh ya toh? Enggak protek. Jadi intinya berapapun voltase yang rekan-rekan keluarin itu tergantung ini juga. Ini jenengan setting berapa ampere dia akan memproteksi. Makanya PSU ini bisa jadi MBR. Tapi saya tidak rekom untuk dijadikan MBR. Kalau hanya untuk mengetahui berapa konsumsinya itu monggo. Konsumsinya berapa itu silakan. Tapi kalau dijadikan alat untuk tembak shot, saya nggak rekom. Mendingan jenengan pakai MBR yang fungsinya 2, bisa konstan dan denyut. Jangan pakai PSU. Termasuk juga tembak baterai. Biarpun ini kapasitasnya 20 ampere, tapi sistemnya konstan, bukan yang denyut ya. Ini konstan. Oke? Benerkah Mas Abi itu bisa sampai 15 ampere? Benerkah? Sekarang kita tes. Oke. Ini potensio ampere saya kecilin. Ya, potensio ampere paling kecil. Voltase saya naikkan di 19 misalkan. Voltase saya naikkan di 19 volt. Oke, 19,1 lah, nggak apa-apa, 19,1. Nah, ini kawat nikelin tadi. Ini settingan saya cuma 1 ampere. Ya.
Begitu ini saya dekatkan ke jalur min tadi, kalau dia ada short di atas 1 ampere, dia akan protect. Ya kan? Kelihatan ya di situ tadi 1,25. Ya. Pada saat saya shortkan di tegangan 19 volt, itu tegangan 19 volt ya. Begitu saya shortkan, padahal ini saya setting paling kecil 1 ampere. Ya. Saya shortkan sini, ketemu toh 1,1 ampere dia langsung protect. 1,1 ampere dia langsung protect. Coba saya buka di arah jam 9. Saya buka di arah jam 9. 19 volt saya shortkan, dia masih protect. Berarti shortnya kan lebih dari settingan di sini nih. Saya buka coba di arah jam 12 atau setengah, atau lurus, ini setengah atau lurus. Saya coba tak shortkan lagi, masih protect kan. 1,2 kelihatan, 1,2 dia protect. Saya naikkan lagi sampai arah jam 3 sore atau 3/4, 19 volt. Nah, nggak protect kan 2 ampere, karena ini gede, lebih gede dari output itunya, gede. Coba lihat. Nah, 9 ampere. Kelihatan loh, 19 volt 9 ampere loh. 19 volt 9 ampere loh. Percaya nggak? Nih ya. Ini kawat nikelin panjangnya 40 cm ya. Ini saya deketin, saya sentuhkan sini. 9 ampere loh. 9 ampere dengan 19 volt nggak ngedrop loh. 19 volt kemudian bisa mengeluarkan 9 ampere tidak ngedrop. Coba dilihat. Oh, ngedrop cuma 0,1, sorry. Ngedrop cuma 0,1 volt dengan 9 ampere. Bayangin, 9 ampere. Nih. Gitu? Ini saya buka full udah. Oke, ini saya buka full. Ini sudah saya buka full. Ini saya buka full ya. 19 volt saya buka full. 9 ampere. Ngedropnya cuma 0,1. Nih. Ini panas loh mas. Ini anget loh. Biarpun nggak menyala ini anget loh. Apa? Kawat nikel ini anget loh. Oke. Like kepengin lihat bener-bener. Ini bener nggak bisa sampai 13 ampere atau 14 ampere. Bebannya saya deketin. Jadi bukan ujung sini yang yang tak sentuhkan di probe negatifnya, tapi agak ke tengah dikit ya. Karena kalau semakin dekat, saya bilang tadi semakin ampernya gede. Semakin dekat semakin ampernya besar ini ya. Sebelah sini yang tak jepit ya, bukan lagi yang ujung. Agak takut juga saya soalnya gede ampere ya. Rotok ngeri saya kalau ampere gede itu. Oke. Ya. Ini kurang lebih sekian aja, ya. Sebentar. Aku kira rotok wedi lah. Agak takut juga aku kalau ampere gede. Maksud itu megangi itu loh. Oke ya. Nah, ini sekitar sekian. Paling sekitar 25 cm adalah ya. 25 cm ini ya. Rekan-rekan lihat 19 volt ya. 19,1 ini tak deketin ya. Nih, tak shotkan di sini ya. Berapa ampere yang keluar ya? Coba rekan-rekan ini ya. Lihat ya. Saya cuma sebentar aja. Wis. Berapa ampere? Saya nggak perhatikan. Saya hanya perhatikan kawat nikelin ini membara. Saya nggak sempat lihat di situ. 19 volt. Berapa ampere keluar? 13 ampere. 13 ampere loh. Nih. 1, 2, 3, coba sekali lagi ya. Wih. Ekstrim. 19 volt 13 ampere.
Katanya bisa sampai 20 Mas Abi. Yo bisa. Semakin ini tak deketin ke sini, ampere semakin gede, tapi saya takut. Nggak berani nentuin lama. Paling itu sebentar udah nyut, sudah merah gitu. Bayangin ini kawat nikelin sepanjang 25 cm sudah seperti itu. Nih. Ini masih panas ini, anget ini. Ini masih anget. Nah. Takut saya lama-lama. Takut saya. Makanya saya bilang tadi ini bisa dikeluarin 20 ampere. Tapi kenapa nggak dikeluarin? Nggak usah. PSU 19 volt 20 ampere itu gede loh Mas. Jenengan kalikan aja 19 kali 20 wis piro kuwi. Hampir 400 watt. SMPS saya cuma 720 ya, 30 ampere kali 30 kali 24 kan 720 tuh. Nggak mungkin 720 watt kita pakai semua, nggak mungkin. Hanya 75% dari kekuatan SMPS itu yang bisa kita konsumsi, atau sekitar 500 ya 520-an atau 500 watt aja lah. Jadi SMPS 30 ampere 24 volt itu konsumsi yang bisa kita gunakan 75%, bukan 100% yang kita gunakan. 19 volt sekali lagi 19 volt. Berapa ampere yang keluar? Nih ya, saya shotkan atau saya sentuhkan di probe negatifnya 19 volt W 14 ampere ya, W 14 ampere. Mau dikeluarin sampai 20 ya bisa pakai kawat nikel ini. Semakin saya bilang tadi, semakin mendekat ke sini ini nggak berani pegang sih aku, saya panas. Kayak daerah ujung sini malah nggak apa-apa, ujung sini saya malah nggak apa-apa karena ini nggak kena panas. Ya, sini panas. Nah, semakin ini dideketin, semakin saya misalkan sentuhkan sebagian ini mungkin bisa lebih dari 20 ampere. Tapi saya takut, saya nggak berani. Soalnya ini lama-lama panas, kawatnya yang panas. Kenapa Mas Abi kok nggak pakai kawat biasa? Nek kawat biasa dengan 15 ampere itu wes mesti putus Mas. Lek nikelin nggak putus. Kalau nikelin itu, nikelin lebih kuat. Nikelin lebih kuat dibanding kawat-kawat biasa. Jarum pendul jebol Mas. Lek jarum pendul, bicara soal jarum pendul pasti hancur. Pakai V1 upgrade hancur, apalagi pakai ini. Ini besar banget. Dan wajib minimal 30 ampere SMPS pendukungnya, nggak bisa yang 10 atau 20 jebol nanti. Jadi berapapun nilai sing rekan-rekan mau keluarkan, voltase yang mau jenengan keluarkan, ampere bisa disetting ini, ampere bisa disetting. Nih, saya bilang tadi ada blok powernya, ini blok power. Ini blok kontrolernya, ya, blok kontrolnya. Kemudian ini adalah khusus SMPS suplenya. Sebelah sini adalah blok sebagai kopling, elko kopling, supaya SMPS ini ada nafas. Nek nggak ada kopling ini, ya, nek nggak ada kopling ini, jebol nanti SMPS. Itu. Ya Kung, aku cuman sebentar aja nge-review soalnya banyak pertanyaan inbox masalah harga, kemudian kapan di launching. Nah, lek sudah tak review gini aku iso turu Kung, mari ini tidur aku memang. Ya. Reviewnya seperti itu. Barangnya cuman seperti ini, tapi melalui proses yang cukup panjang, proses penggulungan trafo, GDT, toroid, wes. Dan ini nggak boleh salah. Milihenry-nya berapa gulungan, ini juga nggak boleh salah. 0,9 aja tak suruh bongkar. Harus 0,1, 0,11, 0,10 atau 0,11 baru boleh. 0,9 Pak ini tambahi lagi. Pak 0,12 kurangi lagi. Jadi nek PSU saya benar-benar ekstrim. Ekstrim dalam artian menerapkan
standar operasional prosedur pembuatan saya ekstrim. Gak boleh main-main, gak boleh bercanda. Anak-anak saya didik seperti itu. Khusus ya bukan PSU aja sih. Kalau yang MBR, blower, preheater, solder itu kan mereka udah apa ya ngarani wong Jawa segojangan ngono kan lho. Sudah hari-hari, kebiasaan hari-hari wis bisa. Tapi kalau PSU mulai dari SMPS blok, Elko blok, power blok, PWM blok, kontrol blok, semuanya tak kuatatin, semuanya tak disiplinkan. Ndak boleh satu pun komponen yang salah. Banyak anak-anak tuh yang masih jumbuh, lek ngarani wong Jawa jumbuh ya apa ya? Lek ngarani wong Jawa 10 ohm, kemudian 10K, 100K, 1K. Itu mereka masih bingung dengan warna. Mereka masih bingung dengan warna. Jadi kalau untuk PSU bener-bener saya ketatin dari awal, ndak boleh salah. Nek salah berakibat yang lain, harus dicekin. Sebelum dirangkai seperti ini harus dicekin. Ini masih semrawut karena memang belum tertata di box. Nanti kalau sudah tertata di box semua dikasih kabel kabel crack itu, kabel tis itu ya tertata rapi seperti jenengan sing punya blower solder akrilik ya nanti kita tata seperti itu. Lalu SOP berikutnya yang harus ditekankan adalah setelah penggunaan seperti ini jangan lupa selalu kontrol ampere ini kecilin. Habis dipakai sesuatu, misalkan contoh, konsumsi sebuah laptop ini 3 ampere gitu. Berarti jenengan membatasi di ini kan 3 ampere tuh. Kita batasi 3 ampere. Nanti kalau ada beban di atas 3 ampere, PSU-nya akan protek. Kan seperti itu. Nah, setelah digunakan ternyata udah bisa nyalain laptopnya, udah bisa ngecas normal. Kemudian jenengan cabut itu colokan chargernya dari laptop. Ini jangan lupa selalu kecilin, proteksinya kecilin 1 ampere. Kenapa? Saya khawatir jenengan ndak memperhatikan berapa settingan proteksi ampere. Begitu jenengan pakai nanti jangan salahkan kalau PSU ini bisa seperti MBR yang membuat jalurmu keriting. Membuat jalur rekan-rekan keriting apabila memang terjadi konsleting di handphonenya, di laptopnya. Jadi SOP yang benar-benar harus jenengan lakukan setelah menggunakan PSU ini, jangan lupa kecilin ini. PSU pabrikan paling cuma 5 ampere, 6 ampere dengan 30 volt. Oke lah, voltnya sampai 30. Tapi apa rekan-rekan make 30 volt? Rata-rata paling yo 19, 24 pun yo jarang. Kalau ini 23, ya ini 23 masih bisa tak naikkan lagi nih. Nah, 19 ini 23 ya. Tapi ampere bisa 20 loh. Keriting jalur kalau kita salah operasional. Berapapun nilai yang jenengan keluarkan, yang penting ini jangan sampai lupa. Ini selalu kembalikan ke proteksi terendahnya 1 ampere aja. Seperti ini kalau saya shotgun, ya. Kalau saya shotgun, ini saya setting cuma 1 ampere, pasti dia protek. Ya. Nah, 1,19 ya kelihatan tadi, pasti dia protek. Gitu loh. 23 volt loh padahal, 23 volt tak shotgun, ya. Kita lihat. Nah, pasti dia protek. Berapapun nilai voltase yang rekan-rekan keluarin, jangan lupa settingan ampere. Settingan ampere selalu mulailah dari yang terkecil dulu. Nanti mungkin kalau saya kemas mungkin saya nggak bisa tulisin ini 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere. Itu nanti rekan-rekan sendirilah yang yang istilahnya ngasih tanda ya.
mungkin nanti di boxnya akrilik itu mungkin nanti cuma tak kasih garis, mungkin ada garis panjang, terus kecil terus panjang seperti itu. Mungkin tak buat seperti itu karena ya itu tadi nanti sing makin jenengan yang hafal. Oh sekian misalkan kayak gini arah jam 12, arah jam 9 ini berapa ampere atau proteknya, arah jam 10 berapa ampere kan proteknya. Itu nanti rekan-rekan sendiri setelah mengetahui atau setelah paham SOP-nya, nah baru jenengan bisa tandai sendiri ya. 3,3 saya setting ampere 1 dia jauh merotek. Nah begitu ada beban di atas 1 ampere dia protek. Bentuknya cukup minimalis, cuma sekian aja. Ini ukuran sebuah pendingin audio ya, ampli ya, sebuah pendingin amplifier itu ukuran PSU-nya nggak terlalu besar ya, sekian lah, istilahnya sekian, ini hampir sekian, ini bloknya ya, nggak terlalu besar banget. Nah apa ya, sebagai perbandingan apa ya, perbandingan ini aja lah, AVO ini aja lah, ini AVO, jangan pasti punya nih Zotac, ini AVO Zotac besarnya cuma sekian loh, nggak lebih dari ini, kecil kok ya toh. Nah teman-teman lihat toh. Nah, tapi biarpun kecil, insyaallah powernya tidak kalah dengan yang kiriman dari seberang lautan sana. Ya. Jadi itu teman-teman reviewnya tadi yang banyak tanya ke saya tentang PSU yang akan dirilis AB. Kalau harga ini pasti yang tanda tanya. Nabung aja wis, nabung aja karena casingnya wajib akrilik. Nggak bisa kalau nggak akrilik, wajib casing akrilik. Kemudian casing akrilik jangan juga tahu sendiri harganya. Casingnya aja bisa sampai 200 lebih, 300, mungkin 300 lebih ya casingnya. Kemudian kombinasinya rencana bisa untuk las titik juga. Las titik, kalau las titik sih dengan MBR ya, MBR yang versi terbarunya loh ya. Yang versi terbarunya yang bisa kemarin yang saya tes itu bisa sampai 90 ampere dengan 0,5 volt. 0,5 volt sudah bisa keluar sampai 90 ampere. Mungkin kalau nanti di las titik seputaran, kita kasih tegangan seputaran 1 sampai 2 volt aja udah cukup bisa untuk jadikan las titik. Jadi dalam satu kemasan itu planning ya, masih planning, saya belum tahu anggarannya sekitar berapa. Dalam satu kemasan itu nanti yang kombinasi adalah 3-in-1 MBR versi monster kalau saya bilang, karena ampere bisa mendekati 100 ampere dan itu real, bukan saya buat-buat. Karena saya pakai Ersan yang memang Ersan ukurannya 100 ampere ya. Ersan yang memang ukurannya 100 ampere, bukan Ersan yang 50 ampere, itu enggak. Ersan panjang besar itu yang ukurannya 100 ampere. Jadi MBR versi monster, kemudian PSU ini 20 ampere up to 20 ampere, kemudian las titik. Nah itu dalam satu kemasan 3-in-1. Kalau jenengan pengen mengcustom Kang, tolong dimasukkan blower sekalian, solder sekalian, tak buatin. Sing penting ininya kuat. Ya, sing penting ininya kuat. Kalau saya sih, nek jenengan ndak kuat, saya yuk bingung mau ngatur budget. Yang jelas dengan 3-in-1 itu di atas 1 juta. Itu pasti, karena SMPS-nya aja udah 500-an ribu. Belum casingnya, belum MBR monsternya, modulnya, belum PSU-nya. Sing jelas jangan pernah menilai dari sisi regone komponen.
Jangan pernah menilai dari harga komponennya cuman seberapa loh, tapi mikirnya mumete mas, sampai aku loro telung dino. Suara saya sampai serak. Itu pun yo tak tetap saya memberikan pelayanan. Kalau ada misalkan pertanyaan yo sebisa mungkin tak jawab gitu. Terkadang pas tengah-tengah istirahat tiba-tiba ada bel, tiba-tiba ada inbox WA, itu ya tak balesin gitu. Tetap saya berikan layanan, apa yang bisa saya lakukan tak bantu. Selama saya sehat, saya masih bisa berproduksi, artinya saya bisa memberikan alat-alat yang bisa membantu lah, bisa membantu rekan-rekan kerja, ya tak bantu. Dan saya kan juga nggak sendirian, ada anak-anak PKL ada yang bantu saya. Terus anak-anak didik saya sendiri juga ada 3 orang. Anak-anak didik saya malah saya ambil dari mereka yang pernah PKL di sini. Mereka yang pernah PKL di sini saya tanya, "Nduk, kowe bar metu sekolah tahun iki arepe rabi apa arepe kuliah apa arepe nyapo?" Kula tak pados damelan riyen, Pak. Ya wis, kowe gelem ning kene kerja ning kene ora, Nduk? Tak tanya. Kalau memang niat ya udah. Akhirnya yo anak-anak didik bekas PKL itu yang ngebantu saya. Makanya ya saya seneng karena mereka selesai sekolah nggak langsung nganggur toh, bisa membuka lapangan pekerjaan buat mereka, biarpun skalanya kecil, hanya usaha rumahan, tapi alhamdulillah mereka juga enjoy, menikmati ya ilmune buat yang di sekolah dengan di sini itu cocok kan loh. Mereka sekolah di bidang elektro, mereka prakteknya juga di bidang elektro, akhirnya mereka kerjanya yang di elektro. Sekarang mencari sebuah pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita belum tentu bisa loh. Belum tentu. Bidangnya elektro, tapi pekerjaannya bukan dagang kok. Keadaan terkadang memaksa kita untuk beralih profesi. Kenapa? Perut butuh makan, keluarga butuh makan, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga harus dijalankan. Kue mbien nembung anakku, kok openi, kok sayang-sayang, mosok arpe kok sio-sio. Kalau misalkan mertuamu tanya gitu, mertua rekan-rekan tanya gitu, terus piye jawabmu ya? Dulu minta baik-baik kok ya openono, dulu serahkan sampean le, wis openono, ya itu. Keadaan memaksa kita beralih profesi karena ya itu tadi tanggung jawab kita toh. Ya sama dengan saya. Saya juga nggak punya basic elektro mendasar, ya enggak. Saya sekolahnya cuma di listrik, itu pun juga cuma SLTA ya, setingkat SLTA. Kerja terus ditambang, merantau ke Jepang, pulang ternak, gagal di peternakan, hancur saya juga. Saya juga pernah mengalami yang namanya kesuksesan, yo pernah mengalami masa hancur itu, yo pernah gitu. Ya kalau hancur atau gagal total lagi, yo bangkit lagi perlahan-lahan. Stop. Yang penting tetap usaha, jangan patah semangat. Rezeki ada yang ngatur, yang penting ubah hawae, ubah kita gerak, kita usaha. Lek diem aja, kapan kita mau dapat rezeki nih? Ya. Oke, sudah malam, udah panjang lebar saya ngobrol, saya ceramah. Mohon maaf kalau menyita waktu rekan-rekan yang lagi mungkin sibuk-sibuknya garap nyervis handphonenya user, terganggu dengan live saya ini ya. Oke, itu aja. Selamat malam, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.